Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sony Mahiwal Jalan-Jalan. Kali ini saya berada di Alas Segerot Wonotunggal. Hutan ini terletak di antara tiga dusun, yaitu Dusun Rowo Cacing, Dusun Kijingan, dan Dusun Rowo Adi Kidul. Di sini kita akan membahas 4 hal, yaitu 1. Struktur candi yang hilang, 2. Mitos pesugihan Dewi Srenggi, 3. Makam Mbah Gerot, dan 4. Kisah Bawi Srenggi mitologi Jawa kuno. Oke, kita akan satu persatu membahasnya. Menurut dari penuturan warga, saya dapat info kalau dulu teman saya waktu kecil itu pernah mendapati di sini ada sebuah struktur candi ya, seperti bata-bata kuno yang gede, tapi sayang bata tersebut hancur dan hilang untuk selamanya karena terkena proyek penanaman tebu ya, di tanahnya dibongkar, dibuat garapan tebu, jadi hilang untuk selamanya dan sayang, tidak berbekas sama sekali. Kemudian yang kedua, di sini saya akan membahas tentang mitos pesugihan Dewi Srenggi. Menurut penuturan warga, di sini digunakan sebagai tempat pesugihan Dewi Srenggi ya. Kebenarannya itu benar atau tidaknya itu terserah kepercayaan masing-masing ya. Itu hanya mitos atau betul, kita tidak akan bahas ke situ. Kita akan bahas yang lainnya ya. Di sini cukup sejuk ya pemandangannya, banyak hutannya didominasi oleh pohon sengon dan masih hijau, rumputannya banyak ya, ini sejuk sekali. Tapi di sini memang banyak sekali hewan semacam babi atau celeng ya, ini habitatnya ini karena masih bagus untuk itu. Dan di sini juga banyak mata airnya atau belik yang ada di sepanjang yang ada di hutan ini. Oke, kita akan menelusuri sebentar ya sebelum kita membahas yang lainnya. Ini memang sini banyak sekali mata air. Nanti kita akan menuju ke beberapa mata air tersebut yang disurgai dulunya sebagai ya, tempat untuk petirtan atau untuk bersuci atau untuk ya, karena air itu emang untuk keperluan hajat hidup orang banyak dan juga sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan maupun tumbuhan. Jadi wajar saja kalau banyak mata air ya, pasti di situ ada peradaban kuno. Kita jalan-jalan dulu sekitar sini ya, sebelum nanti kita juga akan ke makamnya Mbah Gerot yang letaknya sekitar 4 kilo dari sini. Nah, ini dia makamnya Mbah Gerot, letaknya sekitar 4 kilo dari Alas Gerot. Namanya aneh ya, Mbah Gerot itu di daerah Jepoko Kuning. Apakah ada hubungannya dengan Alas Gerot yang tapi sayangnya makamnya sudah direnovasi, jadi tidak bisa kita teliti ini makamnya benar atau bukan. Sayang ya, sudah direnovasi kawan. Apakah mungkin beliau ini yang menetralisir di daerah hutan Segerot itu, karena di situ ada sebuah candi. Kita kembali lagi ke hutan Segerot kawan. Kemudian yang terakhir akan saya ceritakan tentang kisah Bawi Srenggi ya, yang berasal dari Jawa kuno ya. Kisah ini menceritakan bahwa Bawi Srenggi adalah seorang gandarwa atau penghuni surga yang bertugas menjaga gerbang surga Indraloka. Ia memiliki saudara bernama Guduk Pasu. Mereka berdua sama-sama memiliki keinginan untuk mempersunting Dewi Sri. Mereka pun bertarung mengadu kesaktian. Lalu datanglah Dewa Siwa mengatakan bahwa Dewi Sri telah turun ke bumi bersama kakaknya Dewa Rambut Sedana untuk mensejahterakan rakyat di bumi, ucapnya. Mengetahui hal itu, mereka pun memutuskan turun ke bumi. Bawi Srenggi menuju barat laut
dan Guduk Paso menuju timur laut. Setelah Bawis Renggi sangat marah akan hal itu. Ia mengamuk, rumah-rumah warga dihancurkannya, pepohonan ditumbangkannya. Mengetahui kemunculan iblis babi tersebut, Raja Medang Kamulan mengerahkan pasukannya untuk membunuh iblis itu. Namun mereka dibantai habis oleh Bawis Renggi. Tiba-tiba terdengar suara gaib bahwa iblis babi itu hanya bisa dibunuh dengan bambu runcing. Guduk Paso menusur timur setelah berbulan-bulan mencari Bawis Renggi, hanya berjumpa dengan serumut bambu kuning dan mencari di dalam rumpun bambu itu. Tiba-tiba terdengar suara, "Oh Bawis Renggi, memang Dewi Sri telah turun ke bumi di timur laut adanya. Ketika kau bertemu cekung tanah, di sanalah Dewi Sri berada." Begitu mendengar suara itu, Bawis Renggi segera menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh suara tadi, ceritanya. Sampailah ia di sebuah sawah kerajaan Medang Kamulan, dan mengetahui Dewi Sri ada di sana. Ia menghancurkan sawah itu demi menemukan Dewi Sri. Hal itu membuat Dewi Sri murka dan mengutuk Bawis Renggi menjadi setan babi hutan yang ganas. Sang Raja Medang Kamulan pun membuat bambu runcing dan segera menyerang iblis babi itu bertubi-tubi, membuat tubuh si iblis terluka parah. Ketika sekarat, Bawis Renggi berkata, "Hai Raja, kini kau telah berhasil membunuhku, namun aku belum berhasil mempersunting Dewi Sri. Selama itu pula aku akan terus mencari Dewi Sri." Setelah itu Bawis Renggi pun tewas, darahnya berubah menjadi canang api, napasnya berubah menjadi candang kupal, kukunya berubah menjadi candang kedep, ekornya menjadi candang kibul. Semua itu merupakan hama bagi penutup padi pungkasnya. Sepeninggal Dewi Srenggi, ada kutukan langit yang isinya bakal tetap mengisruh segala macam tanaman di dunia. Lidah celeng Srenggi akan berubah menjadi hama tikus, giginya menjadi manuk gelatik, cingurnya menjadi segala macam hama tanaman di atas permukaan bumi, matanya menjadi kepik lembing hama kedelai, telinganya menjadi belalang kapah hama padi, darahnya menjadi berambang kuning hama padi, bulunya menjadi sesundep hama padi, lemaknya menjadi depak hama padi, kulitnya menjadi rebah hama yang bisa menunjukkan batang pepohonan. Baik, sekian dulu, itulah cerita dari mitologi masa Jawa kuno atau klasik ya. Semoga bermanfaat, dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.